Badan Intelijen Negara atau BIN punya peran menjalankan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Merebaknya kabar adanya penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuat BIN kembali angkat bicara. BIN memandang dugaan adanya penyadapan itu perlu dibuktikan dengan transkrip percakapan ataupun audio. Jika tidak ada bukti seperti transkrip atau audio, BIN menilai dugaan penyadapan ini bisa jadi hanyalah sekedar asumsi. Pada kesempatan ini BIN pun menjelaskan, penyadapan hanya dapat dilakukan oleh institusi seperti BIN, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kejaksaan Agung, dan Polri. Ini dilakukan untuk mengungkap sebuah perkara dan bukan untuk menyasar kepentingan pribadi. Oleh karenanya, karena tidak disebutkan seperti apa, nah akhirnya kita beranggapan itu asumsi. Kalau memang, ya kecuali kalau memang sudah ditunjukkan seperti ini. Nah kalau misalnya ditunjukkan pun, itu pasti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut di laboratorium forensik. Karena ini menyangkut persoalan-persoalan yang bersifat pidana. Lebih rinci peraturan terkait penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE penyadapan masuk dalam istilah intersepsi. Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radiofrekuensi. Berdasarkan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang ITE, intersepsi bisa dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jika pasal 31 ayat 3 Undang-Undang ITE ini dilanggar, ada ancaman hukumannya, yakni pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 800 juta rupiah. Dalam hal penyadapan, Mabes Polri memastikan selalu melakukan hal ini sesuai koridor penegakan hukum. Sejauh ini Polri belum menemukan adanya kasus penyadapan ilegal. Karena itu, Polri siap menelusuri dan memproses secara hukum jika memang ada praktik penyadapan ilegal yang terjadi di luar koridor hukum. Kalau yang kita lakukan tentu dalam kapasitas untuk memenuhi proses hukum, proses penegakan hukum. Tidak ada bagi kami istilah-istilah ilegal, karena yang kita melakukan penyadapan, typing adalah dalam rangka proses penegakan hukum. Ya, yang sementara ini kita belum melakukan ya dan belum menemukan itu. Dan kalaupun itu terjadi, tentu akan berakibat kepada hukum, di mana di dalam undang-undang telekomunikasi itu sangat jelas di pasal 40 yang menjelaskan orang yang tanpa hak untuk melakukan penyadapan itu bisa dikenakan penjara maksimal 15 tahun. Tentu dalam hal ini menjadi satu tambahan informasi bagi pihak kepolisian untuk mengetahui siapa-siapa yang tadi dijelaskan secara ilegal melakukan penyadapan. Sampai saat ini belum ada laporan-laporan yang masuk ke pihak kepolisian atau pihak kepolisian yang menemukan tentang penyadapan ilegal. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala belum bisa memastikan dan mendapatkan laporan apakah ada penyadapan dalam percakapan antara SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin. JK menilai bisa jadi itu adalah laporan dari orang yang mendengar langsung percakapan itu. Pengetahuan itu bisa penyadapan, bisa juga saksi, bisa juga laporan orang. Jadi kita tidak tahu apa itu benar penyadapan, apakah itu kesaksian, mungkin orang dekat, orang ada dekatnya bicara. Tapi biarlah nanti polisi mencari tahu tentang ini, karena mereka Pak DPR minta itu. SBY sudah melempar bola kepada pemerintah soal adanya dugaan dirinya disadap. Bagaimana akhir dari polemik ini? Pemerintah dan SBY lah yang harus sama-sama menjawabnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.